Halo, berjumpa lagi di channel Yulis Wandono. Oke, kali ini kita akan bahas penalaran matematika dengan soal masih tentang toilet ya, teman-teman ya. Jadi ini model soal toilet yang kedua yang saya bahas biar semakin paham. Jadi intinya teman-teman, ketika ada soal bangun ruang, jadi yang wajib kalian ingat atau dihafalkan yang pertama adalah rumus luas maupun keliling bangun datar apapun ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus pelajari juga kesebangunan segitiga ya. Kemudian yang ketiga, Pitagoras ya. Jadi untuk ngerjain soal PM bangun ruang itu rata-rata menggunakan tiga itu ya. Jadi dasarnya harus hafal rumus bangun datar luas maupun keliling. Yang kedua itu adalah kesebangunan, baik itu segitiga maupun trapesium, bentuk trapesium juga bisa. Atau yang ketiga itu Pitagoras ya. Oke, kita langsung saja ke soal toilet bentuk kedua ini. Jadi di sini diketahui ada toilet duduk bentuk seperti ini, kemudian penampang tangki dalam bentuk trapesium dengan EF sejajar dengan AB. Jadi ini sebenarnya bangunnya itu adalah prisma trapesium yang ditidurkan. Ingat ya, konsep prisma itu alas dan atapnya harus sama. Jadi ini yang sama mana? Nih, trapesium sebelah kiri dan trapesium sebelah kanan. Dan itu berdiri tegak ya, nggak miring teman-teman ya. Jadi ini tegak, ini juga tegak. Ketika berhadapan mereka sama. Jadi nggak miring. Yang miring itu ini BCGH sama ADHE. Jadi ini kalau ditidurkan ya, ini kalau ditidurkan maka ini adalah prisma trapesium dengan alas ABFE. Tingginya yang mana berarti? Tingginya FG, tinggi prismanya. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita langsung saja. Diketahui EF sejajar dengan AB, EF-nya 20, jadi ini sampai sini 20, kemudian AB-nya 10, yang atas ini 10, berarti ini bisa ditulis 5 ya, karena PR-nya itu tingginya, jadi di tengah-tengah pas, kemudian PR-nya 20, jadi tingginya PR 20, penampang mendatar merupakan persegi panjang. Jadi penampang mendatar merupakan persegi panjang dengan FG sama dengan BC. Jadi ini 40, ini juga 40. Nah, jadi tingginya prisma itu yang 40 ya teman-teman ya. Alasnya yang ini ABFE itu tinggi prisma semuanya ini ya. Semuanya ini alasnya ABFE. Ini 40, 40 itu adalah tingginya, tinggi prisma. Oke, sekarang kita lanjutkan. Toilet mempunyai dua tombol. Jika tombol satu ditekan, maka seluruh air dalam tangki habis. Jadi ini tangki yang isinya air penuh. Ketika ada tombol pertama ditekan, ini habis semua airnya. Berarti hubungannya dengan volume, gitu ya. Kemudian jika tombol kedua ditekan, maka air dalam tangki akan terpompa keluar hingga permukaan air turun ke Q. Ya. Jadi kalau tombol 2 ditekan, airnya habis sampai turun sampai Q sini ya. Paham ya? Jadi volume atas sampai ke Q ini. Yang garis biru ini ya, titik-titik biru. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Di sini pertanyaannya adalah jika tombol 2 ditekan dan membuat air turun menjadi X, volume air yang digunakan dari tombol kedua adalah titik-titik. Jadi tombol kedua tadi itu kan air dari atas turun sampai ke Q. Ya. Jadi suruh nyari volumenya ini. Ini ada pemisalan turun menjadi X. Berarti yang X itu adalah ini tingginya QR ini X ya. Jadi awalnya airnya itu P sampai R, sekarang turun jadi X. Ketika nyampe di Q turun jadi X, berarti X-nya yang QR ya. Jadi tinggi airnya QR ini X. Tapi pertanyaannya volume
air yang turun tadi, yang keluar. Oke, paham ya teman-teman ya? Sehingga tugas kita adalah nyari volume prisma trapesium tapi yang atas ini. Ya, ini bukan separuhnya ya, kita nggak tahu karena ini cuma dikasih tingginya QR itu menjadi X. Oke. Dan di sini jawabannya itu bentuknya kan seperti ini, ya. Masih bentuk model persamaan, nggak perlu takut dulu. Jadi gimana caranya nanti volume air yang digunakan dari tombol kedua itu jawabannya masih dalam bentuk X, ya. Jadi kalau kita cari volume prisma itu kan luas alas kali tinggi, ya. Kita tulis dulu untuk nomor 1. Karena alasnya berbentuk trapesium, berarti luas trapesium kali tinggi prisma. Gitu ya. Jadi volume trapesium itu yang kita cari. Kalau ini saya kasih huruf T, ini S sebagai bantuan, ini sampai ini. Maka volume yang kita cari itu adalah volume prisma dengan alas ABST, ya. Jadi volume prisma dengan alas ST, sorry ya. Jadi bisa kita tulis volume prisma ABST. Nah, ini berapa, gitu kan? Yang jelas nyari volume prisma itu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk trapesium berarti setengah kali atasnya AB, bawahnya adalah TS atau ST, kali tingginya trapesium itu adalah PQ, kemudian dikali lagi tingginya prisma itu adalah ini ya, ini sampai sini 40. Tinggi prisma langsung saya tulis 40. Nah, langkah pertama kita harus cari dulu AB. AB-nya sudah tahu ya teman-teman ya. Berapa AB-nya? Diketahui 10 di soal. Kita tulis saja setengah kali 10. Nah, ST-nya ini belum tahu. Gimana cari ST? Nah, saya tulis dulu ST. Kemudian PQ. PQ-nya juga belum tahu nih. PQ belum tahu. Kemudian tinggi prismanya 40. Oke. Sekarang untuk nyari TS, kita gunakan trapesium ABFE kalau digambar ulang. ABFE kalau saya gambar ulang itu kan gini. Ya, ini trapesium sama kaki ya. Ini ABFE. Kemudian di sini ada TS. Nah, kalau pengen nyari TS, ini tadi sudah diketahui 20, yang ini 10. Nah, kalau pengen nyari TS, kita bisa gunakan kesebangunan seperti SMP dulu kelas 9 ya teman-teman ya. Mungkin kalian COVID ya. Nah, ini dikasih bantuan gini, set, sehingga ini panjangnya sama semua. Maka di sini 10 juga, ini 10. Nah, yang tugas kita tinggal nyari ini sampai sini ya. Ini kalau saya misalkan A, berarti ini 10, berarti ini juga 10 ya teman-teman ya. Oke. Kalau sudah, nah, tinggi PR-nya tadi itu kan diketahui di soal tinggi PR. Ini sampai sini itu 20. Oke, karena tinggi PR-nya diketahui 20, bisa kita tulis di sini ya. Ini tingginya 20. Sedangkan ini sampai sini tadi, ini kan Q ya. Ini B, ini R. Nah, diketahui tadi, airnya turun sampai Q. Menjadi X tingginya. Berarti ini X. Sehingga PQ-nya itu adalah 20 min X. Paham ya teman-teman ya? Jadi, PQ-nya 20 min X. QR-nya X. Nah, ini kita bisa gunakan kesebangunan ya. Jadi A per 10, saya tulis di bawahnya sini,
A per 10 bawah per bawah, itu tingginya ini itu kan sama kayak 20 min X per tinggi segitiga yang besar. Jadi kesebangunan itu kan membandingkan segitiga kecil sama segitiga besar. Berarti tingginya ini itu 20 min X, ini sampai sini 20. Nah, gini ya teman-teman ya. Jadi ini saya pelan-pelan biar kalian paham kesebangunan juga. Ini bisa dicoret 2. Nah, berarti di sini kita punya A-nya itu adalah 20 min X per 2. Ya, A-nya itu yang sebelah sini. Ini sampai sini. Berarti tugas kita tadi kan nyari TS ya teman-teman ya. Sehingga TS-nya itu adalah 10 ditambah A. Berarti kan 10 ditambah 20 min X per 2. Oke ya teman-teman ya. 10 ditambah A. Berarti 10 ditambah 20 min X per 2. Nah, TS-nya atau ST-nya sudah tahu. Kita substitusikan ke sini. Sekarang tugas kita nyari PQ. PQ-nya berarti berapa tadi? 20 min X. Nah, sudah selesai. Tinggal kita substitusi ya teman-teman. Jadi di sini setengah kali 10 ditambah ST-nya tinggal kita tulis 10 plus 20 min X per 2 dikali PQ-nya adalah 20 min X, kemudian dikali lagi 40. Nah, tinggal kita cari nanti jawaban yang sesuai dengan ini yang mana. Nah, di sini kan per 2 semua ya teman-teman ya. Karena per 2 semua, maka kita bisa setengahnya ini kita masukkan ke dalam, sehingga sama dengan kalau ini dikurung, maka jadinya itu kan 10 plus ini tak kurung juga kan boleh ya, 10 plus 20 min X per 2 dibagi 2 semua dikali 20 min X kali 40. Nah, inilah jawabannya volume prisma ABST dalam bentuk X. Maka jawabannya kalau kita lihat di sini itu yang E ya. Oke. Semoga paham ya teman-teman ya. Jadi pelajari lagi kesebangunan dan Pitagoras. Nanti Pitagorasnya belum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan keduanya adalah jika Q adalah titik tengah PR, volume air yang digunakan saat tombol kedua ditekan. Nah, berarti karena di tengah-tengahnya, kalau kita gambar lagi teman-teman, jadi nomor 2, kalau kita gambar lagi tadi ABSTF-nya, AB, anggap ini sama kaki ya teman-teman ya. ABFE. Nah, karena ini tepat di tengah-tengah Q, berarti pas di tengah-tengah sini. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada P, Q, R. Jadi Q adalah titik tengah dari PR. Kemudian berarti ini 10, ini juga 10 karena PR-nya diketahui 20. Volume air yang digunakan saat tombol kedua berarti kan ini ya. Ini sampai sini ya volumenya. Jadi sama persis kayak nomor 1, cuma kita ganti X-nya berapa gitu ya. Kan tadi X-nya ini sampai sini ya, X-nya tinggal diganti 10. Oke, tinggal kita masukkan ke rumus yang nomor 1 tadi teman-teman ya. Oke, nomor 1 tadi kan ini ya volumenya ya jadinya ya. Jadi tinggal kita masukkan aja ini tadi X-nya ya. Berarti tingginya yang di sini bisa kita ganti X-nya 10 ya, karena mau nyari volume yang atas. Jadi volume prismanya itu adalah tinggal masukkan ke sini 10 ditambah 10 plus 20 min X-nya 10 per 2 dibagi 2 dikali 20 min 10 kali 40. Nah, ini kalau dihitung
10 tambah 10, 20. Ini 10 dibagi 25, berarti 25 per 2 dikali 10 kali 40. Nah, ini kalau dicoret 20 kali ini 200, 200 kali 25 itu adalah 5.000. 5.000 apa teman-teman? Karena di soal diketahui senti, berarti ini sentimeter kubik. Dan jawabannya yang diminta dalam liter. Tinggal kita jadikan liter, berarti sama kayak desimeter kubik ya, liter ya. Berarti naik 1 dibagi 1000. Nah, berarti jadinya 5 liter. Gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau nomor satunya sudah tahu, maka ketemu semua nanti. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Kita baca dulu. Jika perbandingan volume air yang digunakan saat tombol 2 dan 1 ditekan adalah 5:12, tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan adalah titik-titik senti. Oke, berarti kan kita nggak tahu nih air kalau tombol 2 ditekan itu sampai mana ya tingginya ya. Nah, maka tugas kita nyari ini dulu. Volume ketika tombol 1 ditekan, berarti volume total. Volume total prisma trapesiumnya ya. Jadi misalkan tombol 1-nya ditekan, itu kita nyari volume. Tombol 1 ditekan, maka volume prismanya berapa? Sama ya, luas alas kali tinggi. Jadi alasnya adalah ABFE gitu ya. Jadi alasnya ABFE dikali tingginya 40. Berarti sesuai dengan yang diketahui, umumnya setengah kali A-nya itu 10 AB, atau saya tulis pelan-pelannya gini. Volume setengah kali A itu AB, B-nya adalah EF, tingginya trapesium adalah PR, dikali tingginya prisma. Tingginya prisma adalah FG gitu ya. Tinggal kita masukkan aja AB-nya 10, EF-nya 20, PR-nya 20, FG-nya 40. Nah, ini tombol 1 kalau ditekan volumenya ini. Kita hitung dulu. Ini bisa dicoret 10, ini 400 kali 30. Berarti 12.000 cm kubik. Nah, karena ini 12.000 cm kubik, berarti untuk nyari volume tombol 2, kalau tombol 2-nya ditekan, nah, itu kan berarti volumenya, ini volume 1, ini 2 ya. Volumenya pakai perbandingan teman-teman. 5/12 dikali 12.000. Nah, ini 1 berarti 5.000 cm kubik. Nah, ini tinggal nyari tingginya. Tinggi sisa permukaan air setelah tombol 2 ditekan. Berarti kan nyari sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, di sini karena 5.000 cm kubik itu adalah 5 liter, maka nomor 3 ini mirip kayak nomor 2. Tadi nomor 2 kan nyari volume atas itu 5 liter ya. Ternyata ini juga 5 liter. Sehingga tinggi sisanya kan yang ini ya. Berarti langsung aja tinggi sisa airnya ya sama kayak ini, 10 cm. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau misalkan nggak sama dengan ini, kita cari lagi perbandingan tingginya. Oke, maka jawabannya yang A. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, jika perbandingan volume air yang digunakan saat tombol 2 dan 1 ditekan 5/12, berarti masih ada hubungannya dengan nomor 3 ya teman-teman ya. Masih ada hubungannya dengan nomor 3.
luas permukaan air di titik Q setelah tombol 2 ditekan. Paham maksudnya teman-teman? Jadi kalau kita melihat lagi gambar awal seperti ini, jadi yang ditanyakan adalah ketika ininya 10, ini 10, karena perbandingan volumenya tadi itu 5:12, 5 itu volume yang atas, 12 itu volume total, sehingga didapatkan tingginya PQ 10, tingginya QR 10 juga, di tengah-tengah pas. Pertanyaannya adalah luas permukaan air di titik Q ketika tombol 2 ditekan. Tombol 2 ditekan itu kan turun sampai Q ya. Berarti yang dicari adalah luas permukaan ini, biru ini teman-teman. Nah, luas permukaan airnya itu yang ini. Ya, oke. Sehingga suruh nyari luas apa ini? Luas persegi panjang. Yang jelas ini sampai sininya sama persis kayak tinggi prisma, yaitu 40. Tinggal nyari TS. TS-nya apakah sudah dicari tadi teman-teman? Belum ya, tugas kita nyari TS. Oke. Nah, untuk nyari TS, kalau ini saya keluarkan AB TS-nya, itu kan trapesiumnya gini ya teman-teman ya. AB ini tepat di tengah-tengah, TS, ini saya pelan-pelan, EF. Nah, karena ini tepat di tengah-tengah, ini diketahui 10, ini 20, maka ini perbandingannya 1:2. Berarti ini juga karena di tengah-tengah pas ya, berarti selisihnya berapa kalau dibagi 2? 15. Secara logika bisa gitu ya, nalar ya. Kalau enggak ya pakai perbandingan. Jadi kita bandingkan, kalau dikasih miring gini, nah ini tadi kan dianggap sama ya, ini 10, ini juga 10, berarti ini 10, ini Y misalkan, kita cari Y-nya ya, maka perbandingannya adalah Y per 10 sama dengan berapa? 1:2. Kan ini tingginya tadi 10, 10, berarti 10/20, boleh pakai gitu, 10/20. Sehingga ini kalau dicoret 1, 2, ini bisa dicoret lagi 1, 5. Maka Y-nya 5. Ketika ini 5, ini 10, berarti TS-nya 15. Gitu ya teman-teman ya. Atau bisa pakai nalar tadi, 10, 20, tengah-tengahnya berapa? 15. Bisa langsung gitu, karena perbandingannya 1:1 nih. Oke, karena kita sudah tahu TS-nya adalah 15, berarti luasan biru ini itu adalah 15 kali 40. Jadi untuk nomor 4 ya, luas permukaan air itu adalah 15 kali 40. 600 cm persegi. Oke, maka jawabannya yang D. Oke, mungkin itu teman-teman untuk soal toilet duduk yang kedua. Nanti silakan diulang-ulang lagi sampai benar-benar paham. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan bab selanjutnya. Terima kasih.